Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Silakan subscribe dan share video ini agar YouTube ini berkembang. Pada kali ini saya akan membahas tentang mengentry jurnal, di mana yang kita bahas adalah dokumen 14 sampai dengan 16. Dokumen 14 tentang pemakaian bahan baku. Untuk dokumen 15 adalah tentang penyelesaian produksi. Lalu dokumen 16 tentang penjualan kredit. Ini adalah data dari CV Roti Jaya. Berikut ini adalah transaksinya. Untuk dokumen 14 ini merupakan bukti memorial yang terjadi pada tanggal 21 Desember 2018, di mana bukti ini dari bagian produksi kepada teknisi akuntansi. Nah, tentang pemakaian bahan baku. Nah, di sini pemakaian bahan baku dan penolong. Jadi materinya tentang pemakaian bahan. Nah, untuk mencatat transaksi ini, maka kita catat ke dalam, ya betul, jurnal umum. Berikut ini adalah langkah untuk membuat jurnal umumnya. Pertama, sediakan dulu kolom dari jurnal umum. Karena di video sebelumnya kita sudah membahas tentang CV Roti Jaya dan sudah ada tentang jurnal umumnya, maka kali ini kita tinggal melanjutkan lagi. Sekarang kita ke tanggal 21. Jadi kalau mengisi kita mulai dari kolom tanggalnya. Nah, diambil dari bukti transaksinya tadi yang sebelah sini, tanggal. Lalu setelah tanggal adalah nomor bukti. Nomor bukti ini didapat dari bukti memorial, di atasnya tanggal ini. Ya. Setelah tanggal, nomor bukti, lalu kita isi keterangan, ref, debit dan kredit. Untuk debit pertama adalah persediaan barang dalam proses, karena ini adalah pemakaian bahan baku dan penolong. Nah, akunnya adalah 11220. Ini akunnya ya. Debitnya angkanya ini 2.331.785 rupiah. Diambil dari angka ini bukti memorial yang totalnya. Setelah kolom debit, maka kita pindah ke kolom kredit. Ini tadi namanya pemakaian bahan baku. Maka akun kreditnya adalah, ya betul, persediaan bahan baku dan bahan penolong. Nomor akunnya 11210. Angkanya sama di sebelah debit, diambil dari sebelah sini angka pemakaian bahannya.
Selanjutnya adalah dokumen 15. Dokumen 15 ini tentang bukti memorial tanggal 22 Desember 2018. Ini tentang penyelesaian produksi. Nah, sebelumnya tadi kan kita pemakaian bahan baku dan penolongnya. Nah, pemakaiannya kan diproses di dalam produksi. Nah, sekarang barangnya sudah jadi. Nah, sekarang barangnya sudah jadi, maka ini adalah penyelesaian produksi dan akan dicatat di jurnal umum. Karena ini total produksinya, maka biaya per unit itu didapatnya adalah total produksi ini dibagi dengan jumlah total produksinya. Oke, jurnalnya adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan dulu kolom jurnalnya seperti yang sebelumnya. Ini tadi yang pemakaian, yang sebelumnya dokumen 14. Nah, sekarang kita ke tanggal 22 ini, yaitu dokumen tadi, dokumen 15 nih, tanggal 22 diambil dari sini. Nah, nomor buktinya kita ambil nih, dia BM 12-4. Lalu kita isi kolom keterangan yang untuk debit, baru kredit. Karena penyelesaian produksi, maka yang bertambah adalah persediaan produk jadi atau barang jadi, tergantung nama akun yang disediakan oleh perusahaannya. Di sini nomor akunnya adalah 11230. Angkanya kita dapat dari total penyelesaian produksi. Nah, setelah debit maka kita ambil sebelah kreditnya. Kreditnya adalah persediaan barang dalam proses 11220 sebesar 6.202.000. Jadi kalau yang tadi ini tanggal 21 pemakaian, persediaan barang dalam prosesnya di debit. Kalau udah jadi, persediaan barang dalam prosesnya ditaruh di kredit. Debitnya adalah persediaan produk jadi. Selanjutnya yang terakhir dalam video ini adalah dokumen 16, di mana dokumen 16 ini berupa faktur penjualan. Nah, penjualannya kepada Toko Harum pada tanggal 23 Desember. Nah, di dokumen 14 tadi kan tentang pemakaian bahan baku. Kalau udah dipakai, barangnya udah jadi. Di dokumen 15 produk selesai. Nah, di 16 kita jual secara kredit. Nah, menggunakan bukti transaksinya adalah faktur. Maka akan kita catat ke dalam jurnal penjualan. Berikut ini adalah langkahnya. Ini adalah kolom jurnal penjualan yang ada di CV Roti Jaya sampai dengan dokumen 15 ya. Sekarang kita akan isi mulai dari tanggalnya ya, baru nomor bukti dan keterangan ya. Untuk kolom tanggal kita ambil dari tanggal faktur, yaitu tanggal 23 Desember. Lalu nomor buktinya kita ambil yang ini di tulisan faktur.
tinggal kita salin. Untuk keterangan, kita ambil nama customernya karena ini adalah jurnal penjualan, berarti penjualan kredit. Cukup kita tulis nama customernya saja. Jadi kalau ada jurnal penjualan, orang tahu oh ini penjualannya secara kredit. Nah, lalu yang akan kita isi adalah posisi debit dan kredit. Untuk debit, angka piutang ini kita dapat dari fakturnya yang ini dia paling bawah sini ya, 4.290.000. Nah, lalu subtotalnya dipindahkan ke penjualan. Nah, tinggal nyalin saja ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita, karena ini penjualan, maka harus menghitung, iya betul, harga pokok penjualan dan persediaan produk jadinya. Nah, cara ngitungnya, kita kan tadi di bagian penyelesaian produk kita udah hitung harganya per unit. Nah, ini dia harga per unit, 8.860 dikali yang kita jual 300. Dari sini angkanya, jangan lupa. Hasilnya 2.658.000. Karena nggak ada akunnya terspesial sendiri, kita masukin di akun lain-lain untuk HPP dan persediaan produk jadinya ya. Karena jual pasti produknya akan berkurang. Nah ya, ini dia produknya berkurang di sebelah kredit. Ini akun persediaan produk jadinya. Nah, debitnya selalu, iya karena namanya jualan, debitnya adalah harga pokok penjualan atau istilah trennya adalah HPP. Demikian video yang saya buat pada kali ini. Ada dokumen 14, 15, dan 16 dari pemakaian bahan baku dan penolong, lalu penyelesaian produk jadi, setelah itu baru dijual secara kredit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.